Shalom Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama berbakti dalam ibadah raya di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita dengan darah anak domba Allah. Kita dilayakan untuk datang kepadanya. Kita dilayakan untuk menyembah Dia. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah, sebab nama-Mu kudus, 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 Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, 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 Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan, haleluya, sebab nama-Mu kudus. Selamat datang Bapak Saudara untuk bagian break kita pujikan dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus,
menyembah yang maha. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Haleluya, kami mau sembahmu. Ku menyembahmu, ku menyembahmu. Begitu indahnya hadirat Allah di tempat ini. Tuhan nyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Oh, ku menyembah, kami menyembahmu, ku katakan kami menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, kami menyembahmu. Haleluya, haleluya, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, kami sembahmu, ku sembahmu. Dengan penuh kerendahan hati kami bawa Tuhan setiap pujian penyembahan kami angkat untuk-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab nama-Mu kudus, kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, mari sembah Allah kita. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur. Haleluya, syukur bagi-Mu, kudus. Nyatakan hadirat-Mu tengah-tengah kami Bapa. Kami rindu Tuhan, nyatakan Tuhan. Haleluya, syukur menjamah setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami. Haleluya, syukur. Kami mau angkat suara kami untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami mau buka hati kami untuk menyembah-Mu Yesus. Haleluya, syukur, syukur, syukur. Haleluya, syukur. Kami muliakan nama-Mu, kami nikmati hadirat-Mu di tengah kami. Kami bersyukur Tuhan.
haleluya. Syukur Tuhan, syukur bagimu. Kau Allah yang kudus. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Bapa, kami boleh datang ke hadirat-Mu Bapa. Dengan segala keadaan kami Bapa, tapi Engkau layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal akhirnya Tuhan ke tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sedikit kesaksian. Sebenarnya saya sakit Bapak Saudara, agak batuk. Iya, mesti gitu Om. Biasanya ulang tahun ini sakit, nggak tahu kenapa. Katanya tambah pinter gitu. Kalau ulang tahun sakit biasanya tambah pinter katanya. Kayak anak kecil ya. Ya puji nama Tuhan. Agak sedikit batuk. Tapi puji nama Tuhan, bersyukur karena Tuhan mampukan pagi hari ini. Haleluya. Karena darah Yesus kita boleh datang di hadirat-Nya. Hari ini harinya Tuhan. Kita mau bersama-sama memasuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur. Memasuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur. Gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia. Amin. Ku masuki gerbang-Nya. Ku masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Haleluya. Katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbang-Nya, amin, dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Oh, kataku hari ini hari buat Tuhan. kami mau bersuka, Bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka, amin, oh oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab, katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku.
Haleluya. Sekali lagi katakan, ya giranganku, angkat tanganmu semuanya. Ya giranganku, oh ya giranganku, ku bersuka sebab ya giranganku. Katakan dengan penuh iman, hanya Dia yang bisa menggerakkan hati kita. Oh dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh dia giranganku, dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia girangan. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Haleluya. Kita bersuka karena Tuhan telah membebaskan kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa yang diberikan Tuhan pada kita. Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Amin. Kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Kita iblis telah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh amin. Katakan sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darahnya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kita iblis dikalahkan, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darahnya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk baik saudara.
Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita memasuki mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya.
bagi hambanya yang menyampaikan kebenaran firman, dipersilahkan. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan kumpulkan kami kembali untuk bersekutu bersama-sama. Kami bersyukur bahwa Tuhan memperhatikan hidup kami, hidup yang sementara ini. Kami bersyukur Tuhan memperhatikan kami dalam segala kelemahan kami, sehingga Tuhan menjadikan hidup kami berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur untuk salib-Mu Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan betapa indahnya penebusan-Mu bagi setiap kami, betapa indahnya darah Kristus yang menyucikan setiap kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah roh Tuhan, roh Kristus ada di antara setiap kami jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu dapat menerima firman Tuhan dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan juga melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kiranya Tuhan, roh Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam keterbatasan dan di dalam dosanya. Kiranya dapat menyampaikan Injil dengan jelas. Berbicaralah sewasa mungkin Tuhan, tampilkan kelemahan hamba-Mu dan tunjukkan kuasa Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami siap mendengarkan, saat ini kami siap mendengarkan. Berbicaralah seluasa mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silahkan duduk para pemimpin ujian dan pemain musik. Terima kasih pelayanannya. Shalom. Sudah dapat tempat duduk semua? Wah, hari ini banyak ada tiker kayak ya Mas Den ya. Tidak perlu juga pakai tiker karena kursinya cukup. Apa mau pangku-pangkuan di sini disunggi kayak nonton konser, tidak perlu juga ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin Kota Solo itu diguyur hujan dari jam berapa ya? Dari jam 10 kayaknya ya, agak lama ya, dari jam 10 sampai malam kayak ya. Sampai malam masih hujan. Nah, cuacanya jadi cukup dingin sampai tadi pagi subuh saya kebangun karena belum persiapan. Pagi-pagi saya bangun karena dingin banget. Wah, saya rasa apa roh saya dibawa ke Tawangmangu gitu karena ternyata enggak juga, saya masih di Solo. Ternyata memang karena cuacanya dingin saja. Saya yang terlalu mendramatisir gitu ya Bapak Saudara. Udaranya jadi cukup dingin, jadi ya kita patut bersyukur kita dapat bersekutu bersama-sama, sama-sama bertumbuh dalam Tuhan dalam kondisi yang sehat. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Lili. Oh, ada ya nanti ya di depan. Waduh, ini saya berdoa itu ulang tahun saya jangan pas minggu nanti digini ini tuh saya rasa waduh kayak hutang yang harus dibayar itu. Selamat ulang tahun Mas Lili. Jadi bener kalau kata orang kalau ulang tahun panas itu tambah pinter. Enggak apa-apa, nanti doyan pedes Mas Lili. Enggak, sorry ya Mas ya, ini cuman oh nanti enggak pelu, bisa ngomong R toh. Sorry Mas, sorry. Nah, ini hanya saya benar-benar merasa berdosa jadi di sini. Nah, Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf saya tadi terlambat karena dingin jadi ya biasa perut saya agak sedikit bermasalah. Saya jujur saja, mual-mual sudah tidak enak karena wah karu-karuan saya tadi tak izin weh. Saya izin apa enggak ya, tapi tadi Cik Putri bilang, "Wes aku deg-degan loh." Enggak apa-apa sih, itu shock terapi.
besok-besok kalau tidak datang kan bisa digantikan langsung. Enggak. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya lupa sampai mana. Nah, ini minggu kedua Bapak Ibu Saudara dalam bulan Maret. Itu artinya kita masih membahas tema bulan ini, nothing but the blood. Tidak ada cara lain selain oleh darah. Nah, ini dimensi baru di mana kita itu sudah disampaikan sama Pak Daniel kemarin, di mana kita itu hidup dalam penyucian hanya dengan darah Kristus. Nah, ini menarik karena Pak Daniel itu tambahkan, sisipkan kata hanya di dalam tanda kurung. Nah, ini menarik bahwa kehidupan kita hidup dalam penyucian di dalam darah Kristus itu hanya oleh darah Kristus. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut, ngobrol kayak talk show, sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih ada hostnya di sini? Enggak ada ya? Saya kira nanti tiba-tiba muncul bintang tamu. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut, sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita membaca teksnya dulu Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai yang ke pasal 2 ayat yang kedua. Kelihatan enggak ya dari belakang? Kayak kelihatan. Kalau enggak kelihatan besok lagi bawa Alkitab sendiri. Saya juga bawa Alkitab buku karena kemarin disinggung-singgung. Waduh. Enggak Bapak Ibu Saudara, saya sebenarnya suka Alkitab buku. Karena handphone saya kecil, jadi lebih gede bukunya. Saya suka Alkitab buku Bapak Ibu Saudara karena bisa ditandai dan tandanya tidak hilang. Jadi nanti kalau baca-baca besok-besok itu kita hafal, lokasinya di mana-mana itu hafal. Ini saya serius Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang sombong, ya sedikit sombong. Nah, pergumulan saya hari-hari ini itu nyari stabilo yang tidak tembus. Kalau di stabilo kayak gini, ini serius, Mas Gilang ngakak-ngakak baik. Ini serius. Saya sudah beli banyak stabilo. Dan ini kan dilihat, ini ada ungu ini buat tester. Jeblok saya ganti pakai oren. Jeblok juga ya sudahlah terserah enggak apa-apa, yang penting dibaca daripada cari yang sempurna enggak dibaca-baca. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 1 Yohanes 2 ayat 2, demikian firman Tuhan. Supaya enak kita baca bergantian aja ya. Saya ganjil, Bapak Ibu Saudara genap sesuai dengan perilakunya. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, saya mulai, nanti Bapak Ibu Saudara yang genap. Dan inilah berita yang telah kamu dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi berdusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Syukur kepada Allah, demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena ini sudah tidak ada hari-hari besar lagi, jadi mohon maaf ayatnya tidak ada diskon. Ayatnya sesuai yang diberikan saja, saya tidak mau korting-korting. Imlek sudah lewat, Valentine sudah lewat, tidak ada hari besar, jadi jangan berharap diskon. Dan juga demikian pula dengan durasinya ya, jangan harap diskon karena hari ini 1 Yohanes itu menjadi surat yang cukup sulit dibahas. Pak Daniel butuh waktu 1 jam, nah saya mungkin 2-3 jam, nah nanti siap-siap saja pulang terlambat. Nah, saya sudah sampaikan kabar buruknya di awal, nah nanti kita akan mendengarkan Injil dengan lebih lega. Waduh. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Indonesia itu unik. Orang Indonesia itu orang yang unik, karena gini, orang Indonesia itu banyak yang bijak-bijak. Jadi kayak filsuf-filsuf, orang yang bijak. Tapi bedanya gini, di Eropa, di Yunani itu
orang-orang bijaknya itu menulis kata-kata bijaknya itu di kertas, di kulit pohon, jadi bisa diabadikan. Nah, orang Indonesia itu lebih unik. Orang Indonesia itu biasa menulis kata bijaknya di bak truk. Kalau Bapak Ibu Saudara sering ke tol, nah buntuti truk, nah itu ada kata bijak, dipelajari saja. Itu biasanya mungkin 10%-nya Amsal. Waduh. Nah, dari Amsal itu wah Amsal ini, enggak. Biasanya gitu Bapak Ibu Saudara. Orang Indonesia itu unik. Wah, saking bijaknya pepatah itu ditempel di mana-mana. Di gerobaknya ciloknya Mas Gilang, bos. Enggak ada ya Mas ya. Karena Mas Gilang itu merenungkan firman Tuhan di dalam hatinya. Wes. Ini yang pelopor oikos nusuan. Wes. Sudah di plotting nama-namanya. Wes, tinggal didoakan saja. Ini sudah direkam. Wes. Anda kenapa mengo-mengo? Fokus saja firman Tuhan. Nggak, jadi orang Indonesia itu unik. Beberapa kalimat bijaknya itu ditempel di bak truk, ditempel di meja, ditempel di stiker-stiker di helm. Helmnya itu sampai kayak koran, sampai banyak bacaannya, itu dibaca sehari tidak selesai, bisa diwalik sampean. Nah, salah satu pepatah yang sering kita jumpai itu tak kenal maka tak sayang. Wah, ini seringkali Bapak Ibu Saudara bisa menemukan frasa ini, peribahasa ini itu di pembukaan sambutan. Tak kenal maka tak sayang, biasanya Pak RT gitu, terus habis itu berkenal. Nama saya, nah itu biasanya Pak RT, itu kenapa saya hari ini tidak pakai batik, nanti saya dikira sambutan. Nah, kata tak kenal maka tak sayang itu siapa sih yang tidak pernah dengar frasa ini? Siapa sih yang tidak pernah dengar pepatah ini? Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara bisa berkenalan dengan samping-sampingnya. Mungkin ada yang belum kenal, ini serius boleh dilakukan, tapi jangan disayang, siapa tahu sudah punya pasangan. Nah, hati-hati, jangan sembarangan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, frase ini, peribahasa ini seringkali kita jumpai, tak kenal maka tak sayang. Hampir semua orang Indonesia itu pernah menjumpai kalimat ini. Saya rasa peribahasa ini itu cukup logis, karena siapa bisa sayang tanpa kenal? Orang itu harus kenal dulu, baru bisa sayang. Jadi memang tahapnya seperti itu. Jadi tidak kenal ya tidak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Seorang suami istri, sepasang suami istri itu saling mengenal satu sama lain, sehingga mereka sayang satu sama lain. Tahu kelebihannya apa, tahu keunggulan dari pasangannya ini apa. Bu Indri boleh disebut keunggulan Pak Diki? Waduh, udah. Nah, ketika kita mengenal dengan baik pasangannya, Pak Heri kenal Bu Retno, Opak kenal Oma. Ketika kita kenal dengan baik Mas Gilang dan Mbak Ratna, wah. Tapi kayak film itu namanya apa ya? Bukan Gilang Ratna ya? Galih dan Ratna. Oh, ini Gilang aneh juga. Nah, pasangan itu kenal dengan baik satu sama lain. Ketika mereka mengenal, mereka tahu kelebihannya apa, sehingga kalau mau ditukar itu wah, sudah tidak usah ditukar lagi. Ini sudah pasangan saya yang paling sempurna untuk yang menikah. Kalau tidak sempurna ya itu namanya terlanjur ya. Enggak, itu ya sempurna, yang fit. Tuhan kasih yang fit untuk kita. Nah, ketika kita berhasil mengenal, maka kita dapat memiliki satu rasa sayang. Kita tahu apa yang menjadi kelebihannya, kita tahu apa yang jadi keindahannya. Jadi tidak mau ditukar. Kita tidak mau nuker, wah tidak usah ditukar. Ini sudah yang paling sempurna yang Tuhan berikan bagi saya. Nah, demikian pula dalam konteks 1 Yohanes. 1 Yohanes itu menghadapi para penyesat. Yohanes ini menuliskan suratnya yang pertama itu dalam konteks penyesatan. Kemarin Pak Daniel sudah sebutkan ada 6 penyesatan yang ada di dalam surat Yohanes. Mereka yang enggak ngaku dosa, mereka yang enggak percaya Yesus itu Kristus, dan 4 lainnya yang saya agak lupa. Nah, 1 Yohanes itu berhadapan dengan para penyesatan. Yohanes menuliskan suratnya yang pertama dalam konteks penyesatan. Para penerima surat itu menghadapi para penyesat yang menyerang imannya untuk ditukar. Para penyesat itu menyerang iman orang-orang percaya yang menjadi penerima surat Yohanes ini agar mereka menukar imannya. Pertanyaan menarik yang disampaikan Pak Daniel kemarin. Lalu bagaimana kita dapat tetap kokoh hidup dalam iman? Lalu bagaimana ketika kita menghadapi banyak tawaran dari dunia, kita menghadapi banyak penyesatan dari dunia yang
seakan-akan menggoncang iman kita, itu bagaimana cara kita menjadi kokoh dalam iman? Bagaimana cara kita untuk menjadi kokoh hidup dalam iman? Jawabannya simpel. Senantiasa menghayati penyucian hanya oleh darah Kristus. Ini satu tips yang Yohanes kasih. Ketika kita menghadapi penyesat, apa yang harus kita lakukan? Menghayati penyucian hanya oleh darah Kristus. Nah, hari ini saya akan menyampaikan itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Saya masih punya banyak poin, ada sekitar 10 poin yang akan saya sampaikan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, karena kita perlu untuk menghayati penyucian hanya oleh darah Kristus, maka hari ini kita akan menghayati, kita akan melihat betapa indahnya penyucian yang dilakukan hanya oleh darah Kristus. Karena ini akan membuat iman kita itu tidak goyah, karena kita bisa kenal kasih karunia seperti apa yang menyelamatkan saya, sehingga tawaran dari dunia itu tidak menggoyahkan iman kita. Untuk hidup kokoh dalam iman, untuk hidup memiliki iman yang teguh, kita perlu tahu betapa besar kasih Allah bagi kita. Kita perlu tahu betapa indahnya penyucian hanya oleh darah Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan 3 hal yang bisa kita dapatkan dari teks kita hari ini, dan saya akan menanyakan respon Bapak Ibu Saudara di bagian akhir. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak mencermati bagian poinnya, saya rasa Bapak Ibu Saudara tidak bisa merespon pertanyaan di akhir. Jadi mari hari ini kita melihat betapa indahnya penyucian hanya oleh darah Kristus. Penyucian hanya oleh darah Kristus adalah dasar yang mempersatukan. Penyucian hanya oleh darah Kristus adalah dasar yang mempersatukan. Ayatnya ada di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai yang ke-10. Bapak Saudara bisa lihat di depan, saya kasih garis bawah bagian-bagian yang akan kita fokuskan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Penyucian oleh darah Kristus adalah dasar yang mempersatukan kita dengan Allah. Penyucian oleh darah Kristus itu dasar yang mempersatukan kita dengan Allah. Bisa di next Pak Andreas. Dalam ayat yang ke-8, dan juga ayat yang ke-10, Yohanes itu menekankan tentang keberdosaan manusia yang ditolak oleh para penyesat. Penyesat itu tidak mengaku bahwa dirinya berdosa. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-8, 9, dan 10 kita dapat menjumpai bagaimana orang-orang penyesat ini tidak mengaku dirinya berdosa. Nah, tapi dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-8 dan yang ke-10, Yohanes itu menekankan tentang keberdosaan manusia. Secara tersirat, ia hendak mengatakan bahwa semua manusia tanpa terkecuali sudah berdosa. Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kita baca, Yohanes 1 ayat 8 sampai yang ke-10, kita dapat menjumpai bahwa Yohanes itu hendak menyampaikan bahwa semua manusia itu berdosa. Setiap manusia itu berdosa. Yohanes bilang gini, kalau kita ngomong kita tidak berdosa, kalau kita itu berkata tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan tidak ada kebenaran di dalam kita. Kalau kita mengaku kita tidak berdosa, itu artinya kita berbohong. Berbohong terhadap diri kita karena kita berdosa. Ayat yang ke-10 dengan jelas bilang, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dari 2 ayat ini kita dapat mengetahui bahwa semua manusia itu berdosa. Roma 3 ayat 23. Ayat favorit saya karena semua manusia berdosa. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Semua manusia tanpa terkecuali. Yohanes bilang kalau kamu ngomong kamu tidak berdosa, itu kamu nipu dirimu sendiri. Kalau kita mengimani, kita percaya bahwa diri kita itu tidak ada berbuat dosa, itu kita menipu dan gak ada kebenaran dalam diri kita. Malah itu jadi dosa lagi. Nah uniknya Bapak Ibu Saudara, rupanya pernyataan bahwa semua manusia berdosa, bahwa pernyataan semua manusia itu telah berdosa, itu bukan ungkapan dari Yohanes. Itu bukan klaim dari Yohanes. Itu klaim dari Allah. Ayat yang kelima, dan inilah berita yang telah kami sampaikan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan di ayat yang 10, Yohanes bilang, kalau kamu ngomong kamu tidak ada berbuat dosa, kamu hujat Allah, kamu menganggap Allah penipu. FAYH menuliskan dengan cukup jelas bahwa ketika kita menganggap bahwa kita tidak ada berbuat dosa, itu kita anggap Allah penipu. Karena Allah yang ngomong kita dosa. Semua manusia itu berdosa. Semua manusia itu berdosa. Dalam 2 ayat ini kita dapat menemukan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali, sesuci apapun itu, sekudus apapun menjaga hidupnya, dia berdosa. Dan rupanya uniknya lagi, pernyataan ini diklaim oleh Allah langsung. Allah bilang, kamu berdosa. Semua manusia berdosa. Ini bukan klaim Yohanes, bukan klaim Paulus, tapi klaim dari Allah. Semua manusia berdosa. Sehingga kita terpisah dari Allah. Pernyataan ini adalah pernyataan dari Allah. Bapak Ibu Saudara bisa buka di ayat yang kelima, ayat yang ke-10. Semua manusia berdosa. Sehingga karena manusia berdosa, dampaknya adalah kita terpisah dari Allah. Yesaya 52 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kesalahanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa, kesalahan kita itu memisahkan kita dari Allah. Nah, darah Kristus itu mempersatukan kita kembali dengan Allah. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Namun syukur kepada Allah, Ia tidak membiarkan kita terpisah dengan dirinya. Hari ini kita melihat keindahan darah Kristus, keindahan Injil. Karena Dia mempersatukan kita kembali dengan Allah. Ketika kita mengaku dosa kita, ketika kita mengaku saya berdosa, Yohanes bilang, maka Allah mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, sehingga kita dipersatukan dengan Allah. Ini sedikit rumit untuk dibahas, tapi akan saya sisipkan kata pasti, karena memang kata yang digunakan itu mengandung kepastian, bahwa ketika kamu mengaku berdosa, Allah itu pasti. Ini bukan 50-50, bukan presentase, itu 100% bulat. Anda pasti diampuni dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, sehingga kita bisa dipersatukan kembali dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya harap Bapak Ibu Saudara dapat menangkap hal ini. Dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Darah Kristus itu menyucikan kita, itu mengampuni dosa kita, sehingga kita yang tadinya tidak suci itu disucikan oleh darahnya, sehingga kita itu satu frekuensi sama Allah. Kita menjadi satu tipe dengan Allah, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah. Darah Kristus itu mempersatukan kita. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Syukur kepada Allah, Allah itu tidak membiarkan kita dalam keterpisahan ini. Allah mengirimkan anaknya untuk kita dapat disucikan, sehingga kita dapat dipersatukan kembali dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengaku dosa, Allah pasti mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, sehingga kita itu kembali bisa melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka khotbah di bukit, pasti hafal ayat ini. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang melihat Allah itu orang yang suci hatinya. Nah, saya akan tampilkan beberapa ayat yang saya sebutkan, sehingga ini mempermudah alur kita dalam berpikir. Bagaimana Allah itu mempersatukan kita
dengan dirinya melalui darah Kristus. Yesaya tadi bilang gini, tetapi yang merupakan pemisah, ada sebuah pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Pemisahnya kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa itu membuat Allah menyembunyikan dirinya. Ada pemisah dan Allah menyembunyikan dirinya. Dan uniknya, Yohanes juga menggunakan kata yang sama. Dosa dan kejahatan. Mereka yang mengaku dosa, jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa. Perhatikan kata dosa di sini dan dosa di sini, dan menyucikan kita dari segala kejahatan di sini dan kata yang di sini. Ketika kita sudah disucikan, ketika darah Kristus itu sudah mengampuni kita, menyucikan kita, maka kita dapat melihat Allah, kita bersekutu kembali dengan Allah. Saya harap hal ini dapat membantu kita dalam berpikir. Dosa itu memisahkan kita, dosa itu membuat Allah menyembunyikan dirinya, tetapi di dalam Kristus Allah mengampuni kita sehingga pemisah itu hilang, sehingga kita dapat melihat Allah. Berbahagialah mereka yang suci hatinya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah keindahan Injil. Orang sudah berdosa, tapi Allah mau menyelamatkan kita dan mempersatukan kita kembali dengan Allah. Ini keindahan Injil. Penyucian hanya dengan darah Kristus itu adalah dasar yang mempersatukan kita dengan Allah. Penyucian hanya dengan darah Kristus adalah dasar yang mempersatukan kita dengan Allah. Karena kita sudah berada di dalam dosa, kita perlu disucikan dan Allah memindahkan kita dari kegelapan untuk bersekutu kembali dengannya dengan cara menebus kita dengan darah Kristus. Penyucian hanya dengan darah Kristus adalah dasar yang mempersatukan kita dengan Allah. Dasar kita dipersatukan dengan Allah itu darah Kristus, tidak ada dasar yang lain. Bapak Ibu Saudara, ini adalah yang besar. Karena untuk mempersatukan kita kembali dengan Allah itu dibayar pakai nyawa anaknya. Kita kadang menganggap ini remeh, ya sudah bersekutu dengan Allah ngapa toh? Kita lupa bahwa harga yang perlu dibayar itu seharga anaknya. Bapak Ibu Saudara, ada satu teolog namanya Tim Keller. Itu bilang kasih karunia dan pengampunan Allah meskipun gratis bagi penerimanya itu selalu mahal bagi pemberinya. Bapak Ibu Saudara memang terima itu gratis, kasih Allah itu cuma-cuma, tapi Allah yang bayar semuanya. Sehingga harga untuk kita dipersatukan dengan Allah itu begitu mahal. Kita dipersatukan dengan Allah melalui kasih-Nya, gratis cuma-cuma. Pemahaman saya juga itu memang cuma-cuma diberikan, tapi Allah yang bayar. Sesuatu yang gratis itu dibayar sebelumnya oleh Allah sehingga itu bisa gratis kita terima. Bapak Ibu Saudara, betapa indahnya penyucian oleh darah Kristus. Dia mempersatukan kita kembali dengan Allah. Penyucian hanya dengan darah Kristus itu dasar yang mempersatukan kita dengan Allah. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara sudah dipersatukan dengan Kristus, itu harga yang mahal, jaga itu dengan baik. Yang kedua, penyucian oleh darah Kristus adalah tenaga yang memampukan. Bapak Ibu Saudara, saya berusaha meringkas itu dalam satu kalimat supaya mudah dihafal. Kata pertama itu dasar yang mempersatukan, kata kedua itu tenaga yang memampukan. Harapannya Bapak Ibu Saudara bisa melihat Injil. Setidaknya kalau tidak komplit banget, Bapak Ibu Saudara bisa mengingat poin-poin pentingnya. Bahwa harga untuk mempersatukan saya itu begitu mahal, tapi darah Kristus itu dasar. Dan yang lebih uniknya lagi, penyucian oleh darah Kristus itu tenaga yang memampukan. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Perhatikan ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang,
maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Penyucian oleh darah Kristus adalah tenaga yang memampukan kita hidup dalam terang. Penyucian oleh darah Kristus itu memampukan kita hidup dalam terang. Bapak Ibu Saudara, para penerima surat, jemaat Efesus kala itu yang menghadapi para penyesatan, mereka menghadapi situasi yang sulit. Karena mereka yang memiliki persekutuan dengan Allah itu ditandai dengan hidup di dalam terang. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan, ini orang bilang boleh persekutuan, tapi hidup dalam kegelapan, itu berdusta. Jadi bagian yang ini, hidup di dalam kegelapan, itu bukti dari bagian atasnya. Kalau kita ngomong saya boleh persekutuan dengan Tuhan, itu buktinya dilihat dalam hidup dalam terang. Nah, jemaat kala itu, para penerima surat, mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Karena mereka yang memiliki persekutuan dengan Allah itu ditandai dengan hidup dalam terang. Ini jelas bukan perkara yang mudah. Karena para penerima surat kala itu tidak dalam kondisi yang enak-enak kayak sekarang. Kalau enak-enak kayak sekarang, mungkin Yohanes tidak perlu tuliskan surat ini. Tapi karena keadaannya begitu mendesak, karena keadaannya begitu menggentingkan, ini jelas bukan perkara yang mudah bagi para penerima surat. Hidup di dalam terang, hidup di bawah tekanan penyesatan, tapi juga dituntut untuk membuktikan hidup dalam terang. Itu bukan perkara yang mudah. Mereka berada di bawah penyesatan, mereka berada di bawah tekanan, tapi hidupnya itu harus dibuktikan dengan hidup yang benar. Nah, ini susah Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara keadaannya ayam tentrem, Bapak Ibu Saudara suruh nyanyi-nyanyi pujian itu gampang. Tapi kalau semuanya susah, kesusu lah. Kesusu itu bahasa Indonesianya tergesa-gesa lah. Tergesa-gesa itu susah buat nyanyi. Serius Bapak Ibu Saudara. Bukan karena enggak bisa nyanyi. Nek Mas Gilang ini susah seneng enggak bisa nyanyi. Tapi ini Mas Lili ini lah. Mas Lili ini suaranya wah 11-12 sama Sadri. Saya khotbah itu minder karena suara saya cempreng Bapak Ibu Saudara. Bisa dibuat ngebas Mas Iwan? Enggak bisa ya. Karena sudah bawaannya kayak gini. Saya 11-12 sama Mas Gilang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hidup enggak ada tekanan, itu nyanyi-nyanyi gampang. Bapak Saudara suruh pujian apapun lah. Hidup ini ada kesempatan, wah sikat. 2 kali ref, 3 kali ref enggak apa-apa. Gampang bae. Bahkan 10 kali itu berani sampai malam enggak apa-apa. Tapi kalau itu berada di bawah tekanan, Bapak Saudara anggaplah kesusu lah. Berangkat kerja, nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Kesusu Bapak Saudara. Itu liriknya atau yang gerudal-geradul dan apa ya? Susah. Kesusu itu rumit Bapak Saudara. Kesenggol sidik mesti wah. Itu saya. Saya tadi berangkat, ini pengakuan dosa. Semoga Pak lihat ya Pak ya. Saya tadi berangkat, saya pakai baju, set, tangan saya gini kan, set, itu kena lingiran rak. Saya bilang, aduh, papa saya dari Jawa bilang, aduh, weh kok malah ngece. Ya. Kok kesusu, jam 8 berangkat, jam 8 pakai hem, aduh ditirok gitu. Saya tidak memelihara beo Bapak Ibu Saudara. Nah ini dari mana itu loh? Kalau bukan papa saya kan tidak ada lainnya. Saya punya anjing Bapak Ibu Saudara, saya punya anjing. Anjing saya ini sering komunikasi, bukan ngomong itu enggak ya. Maksudnya sering diajak komunikasi. Nah kalau manggil saya itu Koko. Ini serius, enggak usah tertawa, enggak apa-apa. Manggil saya Koko, karena itu saya anggapnya itu adik gitu loh. Nah papa saya bilang, Kokomu apa? Apa ini gitu loh. Kesusu. Saya enggak masalah ya, saya enggak kesusu enggak masalah. Saya mungkin bisa gojeki lagi. Nah saya kesusu. Begitu papa saya lewat, lihat saya kesusu, papa saya mulai kikuk. Ternyata kesusu. Pas saya mulai merasa bersalah, saya karena sudah dongkol saya jawab, oh Pak, kesusu. Gitu. Karena memang suasananya tidak mendukung gitu loh. Kesusu itu tidak enak Bapak Saudara. Jangankan nyanyi, Bapak Saudara sing-shot itu angel. Serius. Mau menemukan nada yang benar, itu sing-shotnya susah. Kadang malah tidak bunyi. Karena niupe ini kan terlalu kenceng ya. Ses. Itu tidak nyaman Bapak Saudara.
Kalau udah ada tekanan, enggak apa-apa. Membuktikan hidup dalam terang, itu gampang-gampang aja. Dalam konteks ini Yohanes bilang untuk mengasihi saudara seiman. Kalau udah ada masalah, ya mengasihi. Coba kalau ada masalah, saya yakin ketemu itu pasti di hati itu anjel, mangkel. Ketemu kayak meneh. Nggak enak. Kalau udah ada masalah enggak apa-apa Bapak Saudara. Tapi problemnya jemaat Efesus, jemaat yang penerima surat ini, itu ada masalah, ada penyesat. Mereka hidup di bawah tekanan, sehingga susah untuk hidup menampilkan dia punya persekutuan dengan Allah. Itu butuh effort yang keras. Bapak Ibu Saudara, untuk nyanyi di saat kesusu, untuk membuktikan bahwa Anda itu benar-benar mensyukuri keselamatan, kesusu pun tidak masalah, toh saya diselamatkan. Untuk mensyukuri itu susah Bapak Ibu Saudara. Butuh tenaga yang ekstra, butuh tenaga yang berat. Ini jelas bukan perkara yang mudah bagi jemaat kala itu. Hidup di dalam terang tapi juga di bawah tekanan penyesatan itu membutuhkan banyak perjuangan. Namun uniknya gini Bapak Ibu Saudara, Allah itu turut bekerja di dalam kelemahan kita. Namun Allah tidak tinggal diam. Darah Kristus itu terus-menerus menyucikan mereka dari segala dosa, sehingga terus-menerus dimampukan untuk hidup di dalam terang sebagai bukti mereka memiliki persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam terang menampilkan hidup, bukti bahwa kita itu memiliki persekutuan dengan Allah. Nah, ini bahasa Indonesia LAI itu sedikit menggunakan kata maka. Di bahasa aslinya tidak ada maka. Jadi terkesan kalau kita baca, itu kalau kita hidup dalam terang, jadi baru kita boleh persekutuan dengan Allah. Tapi kalau kita baca ayat yang ke-6, hidup dalam terang itu adalah bukti bahwa kita beroleh persekutuan dengan Allah. Di sini memang dituliskan seorang dengan yang lain, tapi di ayat 3, 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dapat menjumpai bahwa saya akan bacakan biar Bapak Ibu Saudara tidak gerambiang. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi persekutuan dengan orang percaya itu juga persekutuan dengan Bapa dan juga persekutuan dengan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam terang ini bukti bahwa kita itu sudah berada di dalam Allah. Sama seperti yang saya katakan tadi, ini berat dilakukan jika kita berada di bawah tekanan. Kecenderungan manusia itu berbuat dosa. Saya ngeluh cak itu juga berbuat dosa. Untung saya tidak ditampar papa saya. Tidak mungkin papa saya ngelus-ngelus das gitu, enggak. Tapi aman papa saya. Papa saya itu saya bersyukur, papa saya bukan orang yang suka memukul, tapi suka nendang. Udah aman Bapak Ibu Saudara. Nah, hidup untuk menampilkan hidup dalam terang, tapi dalam tekanan itu susah untuk dilakukan. Demikian pula kita saat ini. Bisa di next Pak Andreas. Demikian pula kita saat ini. Demikian pula kita saat ini. Kristus itu terus-menerus menyucikan kita dari segala dosa kita, sehingga kita terus-menerus dimampukan untuk hidup di dalam terang sebagai bukti kita memiliki persekutuan dengan Allah. Kita itu terus-menerus dimampukan untuk punya kekuatan hidup di dalam terang. Itu bukan kekuatan kita, itu kekuatan Allah. Penyucian oleh darah Kristus akan memampukan kita untuk mengasihi saudara seiman dalam konteks dekatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi sebelah-sebelahnya, itu bukan karena usaha kita. Usaha kita itu endingnya gagal Bapak Ibu Saudara. Kita berusaha mengasihi. Coba Bapak Ibu Saudara lihat kanan kiri, itu mayoritas orang yang layak dikasih. Nah, beberapa itu memang kandanane ngeyel. Kalau sudah dikandani ngeyel, itu kalau kita mengasihi dengan kasih kita, itu gagal Bapak Ibu Saudara. Saya lupa yang tanya mengampuni itu siapa ya Mas Daniel? Petrus apa? Petrus ya bener ya? Petrus itu tanya berapa kali aku harus mengampuni? Saya juga lupa jawabannya. 7. Petrus bilang 7 kali kah? Tapi Yesus bilang 70 kali 7 kali. Dan uniknya Bapak Ibu Saudara, itu bukan soal hitungan. Nah, saya kacau orang Kristen itu biasanya comot-comot itu. Berapa kali mengampuni? 70 kali 7 itu 490. Ya, ada batasnya. 490 itu cuman nek sudah 489 loh. 400 berapa ya? 400 tadi berapa?
Kok salah lupa? 489 ya? Itu udah di stop. Besok sekali lagi sudah selesai. Tapi Yesus itu kasih perumpamaan 70 kali 7. Itu di bawahnya dijelaskan. Mengampuni itu kalau kamu sudah menerima kayak orang yang punya utang banyak itu loh. Nek sudah diampuni utangmu, terus kamu nuntut orang yang punya utang itu, ya kamu salah. Maksudnya Yesus itu kamu merenungkan betapa kamu itu jauh lebih berdosa daripada orang yang mbok maksud ini loh. Tapi kamu diampuni dengan Allah. Sehingga kamu pun mengampuninya harus unlimited karena dosamu juga unlimited. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan hal ini tanpa Injil itu berat. Untuk mengampuni tanpa Injil itu berat, ada batasnya. Tapi dengan kita merenungkan bahwa kita sudah ditebus oleh Allah, itu pengampunan kita unlimited. Matius 5 itu salah satu khotbah di bukit yang menunjukkan cara hidup orang Kristen yang cukup unik. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, miskin, berbahagia. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, itu berat Bapak Ibu Saudara. Itu terlihat mustahil bagi dunia. Tapi Kristus melalui darahnya itu terus menerus memampukan kita. Kristus itu, boleh di next Pak Andreas. Saya tampilkan, nah ayatnya. Kristus itu menyucikan kita dari segala dosa, terus menerus menyucikan kita, memampukan kita untuk menampilkan hidup di dalam terang sebagai bukti bahwa kita sudah beroleh persekutuan satu dengan yang lain yang adalah persekutuan dengan Allah. Kristus itu memampukan kita terus menerus untuk hidup dalam terang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sulit mengampuni, mungkin Bapak Ibu Saudara belum merasakan pengampunan dari Tuhan. Kalau kita sulit untuk bersukacita dalam mendesak, mungkin kita belum merasakan sukacita yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal ini penting untuk disampaikan. Karena kita harus mendasari bahwa kita dalam berbuat baik itu tenaganya itu benar, bukan dari tenaga kita. Mengasihi satu sama lain itu harusnya berpusat pada Injil. Karena saya telah dikasihi, maka saya mengasihi. Bapak Ibu Saudara, Kristus, darahnya itu selalu memampukan kita, tenaga yang memampukan kita untuk kita dapat hidup di dalam terang. Bapak Ibu Saudara, penyucian hanya dengan darah Kristus adalah tenaga yang memampukan kita hidup dalam terang. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mampu hidup dalam terang, itu karena Kristus. Itu karena apa yang telah Kristus lakukan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini masihkah kita mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi kehidupan? Apakah dalam mengasihi kita masih mengandalkan kekuatan sendiri, tidak melibatkan Allah, tidak berpusat pada Injilnya, tidak merenungkan kasih-Nya? Apakah hari-hari ini kita dalam bekerja, kita mengusahakannya dengan usaha kita sendiri, bukan karena kita telah diselamatkan? Masihkah hari ini kita melakukan segala sesuatu dengan usaha kita sendiri? Karena itu berujung kegagalan. Darah Kristus yang menyucikan kita, itu menunjukkan bagaimana darah itu adalah tenaga yang memampukan kita. Allah itu terus-menerus memampukan kita untuk kita bisa hidup, menampilkan hidup di dalam terang sebagai bukti bahwa kita memiliki persekutuan dengan Allah. Ada satu quote dari Pak Yakub Trihandoko, di balik kemampuan kita untuk mentaati Allah, ada kekuatan Allah yang bekerja di dalam kita. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini, itu bukan karena usahamu sendiri. Sekalipun kita semales, tadi pagi saya berangkat hujan, tidak tahu kalau Bapak Ibu Saudara berangkat lebih awal dari saya karena saya terlambat. Saya berangkat hujan, tidak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah itu penuh dengan kemalasan? Tapi sekalipun itu dengan kemalasan, itu bukan usaha kita yang mampu mengalahkan kemalasan, tidak. Itu justru Allah yang turut bekerja di dalam kita, sehingga kita bisa datang di tempat ini. Itu karena Allah bekerja di dalam kita. Di balik kemampuan kita untuk mentaati Allah, itu ada kekuatan Allah yang memampukan kita di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, ini keindahan Injil yang kedua. Keindahan darah Kristus yang menyucikan. Yang pertama itu dasar yang mempersatukan kita dengan Allah. Yang kedua ini adalah tenaga yang memampukan kita untuk hidup di dalam terang. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu harapan yang menguatkan. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dan kedua. Anak-anakku,
hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Penyucian oleh darah Kristus adalah harapan yang menguatkan saat kita gagal. Penyucian oleh darah Kristus itu harapan yang menguatkan saat kita gagal. Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-1, itu Yohanes tuliskan hal unik. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Yohanes tuliskan bahwa ini loh, Kristus itulah mempersatukan kita dengan Allah. Kamu juga dimodali untuk bisa hidup di dalam terang. Aku menuliskan ini supaya kamu tidak berbuat dosa, karena kamu sudah punya modal yang kuat untuk tidak berbuat dosa. Bapak Saudara cukup nangkep ya. Karena kita sudah disupport Allah full, kasih 100%, Yohanes bilang gini, aku menuliskan ini supaya kamu tidak berbuat dosa. Aku menuliskan hal ini supaya kamu tidak berbuat dosa. Tapi uniknya Bapak Ibu Saudara, Yohanes itu cukup realistis. Melihat ketidakberdayaan manusia, sekalipun telah dipersatukan dengan Allah dan dimampukan untuk hidup dalam terang, itu tidak menghapus kemungkinan kita gagal. Sekalipun kita sudah dipersatukan dengan Allah, Yohanes sudah bilang, kalau kamu bersatu dengan Allah buktinya ini. Yohanes sudah menjelaskan panjang lebar, tapi Yohanes sadar bahwa manusia itu penuh dengan keterbatasan. Jadi itu tidak menghapus kemungkinan kita gagal. Dosa, Paulus bilang kita itu hidup di bawah naluri dosa. Apa yang Kristus lakukan itu tidak menghapus kemungkinan kita gagal, karena kita juga bekerja sama bersama Allah. Ada faktor kitanya yang membuat kita gagal. Saya mana dia? Nah, tidak menghapus kemungkinan kita gagal. Nah, uniknya Bapak Ibu Saudara, Yohanes tuliskan dengan indah. Namun saat kita gagal, kita tidak perlu menjadi putus asa karena kita terus-menerus memiliki pengantara pada Bapa. Kasih-Nya selalu terbuka bagi kita, bahkan di saat-saat keterpurukan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita gagal, Bapak Ibu Saudara tidak perlu merasa putus asa, karena ada satu janji. Kata kita memiliki itu dalam bentuk aslinya berbentuk present, artinya kita terus-menerus memiliki. Bapak Ibu Saudara gagal, kita terus-menerus memiliki seorang pengantara kepada Bapa, dan ini harapan kita saat kita gagal. Bapak Ibu Saudara, saya kasih ilustrasi yang bisa menggambarkan hal ini, betapa indahnya kasih Tuhan yang memberikan kita harapan. Keputusasaan itu seringkali menyerang orang percaya. Anggaplah ada satu orang muda, dia dari keluarga yang kaya, disupport papahnya, hartanya papahnya habis-habisan dikasih ke anaknya, buat usaha. Dia bilang, nak ini buat usaha, papa dan tidak punya apa-apa. Anaknya ini usaha, tiba-tiba gagal. Karena modalnya begitu besar, karena ini sudah bagi manusia itu sudah pasti berhasil, tapi dia tetap gagal, sehingga dia merasakan kegagalan yang menyelimutinya. Kegagalan itu begitu terasa karena dia punya modal yang besar. Nah, demikian pula dengan kita. Bapak Ibu Saudara sudah dipersatukan dengan Allah, Bapak Ibu Saudara dan kita semua itu sudah dimampukan untuk hidup dalam terang. Tapi kalau gagal, itu cenderungan manusia, itu sudah, wah saya tidak mampu jadi Kristen. Bahwa di dalam kegagalan kita, itu Allah turut bekerja. Ada satu harapan bahwa Dia akan terus-menerus mengampuni kita. Kegagalan sebesar apapun, Allah akan tetap menerima kita. Bapak Ibu Saudara, penyucian hanya dengan darah Kristus adalah harapan yang menguatkan saat kita gagal. Akan ada selalu harapan saat kita gagal. Namun Bapak Ibu Saudara, satu hal terakhir, Kristus selalu menolong kita saat kita terjatuh. Itu bukan berarti kita bisa seenaknya terjatuh. Ini bukan dari Pak Yakub, saya lupa hapus. Jadi Kristus itu selalu menyediakan harapan bagi kita. Kristus itu selalu menyediakan pertolongan bagi kita. Saat kita jatuh itu ada janji bahwa Dia akan mendamaikan kita kembali dengan Bapa.
Tapi Bapak Ibu Saudara, itu bukan alasan untuk kita bebas terjatuh. Saya dulu pernah belajar sepeda sama emak saya. Saya tidak tahu, metode papa saya ini cukup unik. Jadi sepeda itu belakangnya dikasih kayu panjang supaya bisa imbang, dipegangi dari belakang. Ada yang pernah naik sepeda gini enggak ya? Kayak jarang ya. Ini tips dari papa saya sih. Nah nanti mungkin saya tidak bisa tampilkan gambarnya di sini karena saya bingung gambarnya ini juga gimana, karena cukup unik. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, dalangan sepeda itu kan gini. Nah itu dikasih kayu panjang lagi supaya bisa dari belakang megang biar bisa ngimbangi. Jadi kayak mainan anak yang didorong loh, tek loh. Tahu ya? Nah itu emak saya bilang gini, Estonus tidak apa-apa, tak pegangi, emak megangi. Nek kamu jatuh, nanti dipegangi emak. Tapi apa saya mau jatuh? Saya tidak mau jatuh lah. Saya berusaha untuk tidak jatuh. Demikian pula dengan pertolongan Tuhan. Allah itu selalu menyediakan pertolongan. Tapi bukan berarti kita bebas berbuat dosa Bapak Ibu Saudara. Yohanes tuliskan ini, itu ingat, supaya kamu tidak berbuat dosa. Tapi Yohanes kasih harapan. Aku tahu kamu tidak sempurna. Kalau kamu jatuh, kami masih punya Allah yang menyelamatkanmu. Toh kalau kita jatuh, kita berada dalam tangan kasih Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berusaha menyampaikan dengan ringkas apa yang menjadi Injil Kristus. Boleh di next Pak Andreas? Hari ini kita melihat bagaimana Injil itu begitu indah. Injil itu mempersatukan kita dengan Allah. Injil itu menjadi tenaga untuk hidup. Dan Injil itu adalah harapan saat kita gagal. Injil tidak hanya bekerja di awal saat kita selamat, tapi Injil juga menyertai seluruh kehidupan kita. Saat kita gagal, Dia menolong kita. Saat kita butuh tenaga, Dia selalu memberi tenaga bagi kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar betapa indahnya penyucian hanya oleh darah Kristus. Hari ini kita melihat Injil itu begitu indah. Saya mau sampaikan gini Bapak Ibu Saudara, khotbah yang berpusat pada Injil itu harus tidak berhenti pada menampilkan keunggulan Kristen, tapi juga menantang respon dari Bapak Ibu Saudara. Saya sudah menyampaikan keindahan Injil. Satu yang mau saya tanyakan dan satu yang menjadi pertanyaan klasik Kristen dari awal sampai sekarang. Maukah Anda tetap percaya pada Kristus? Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Injil begitu indah, saya harap Bapak Ibu Saudara tidak meninggalkan Kristus. Saya berjuang dalam hal yang serupa. Saya harap kita berjuang bersama. Saya percaya Roma 8. Kita yang telah ditentukan, kita akan dimuliakan. Tapi dalam kehidupan, saya tidak menihilkan proses kehidupan. Proses kehidupan itu ada. Saat proses itu jadi, jangan tinggalkan Kristus. Karena Kristus itu begitu indah. Anda dipersatukan dengan Allah. Anda punya tenaga untuk hidup sehari-hari. Dan kalau gagal pun Anda masih punya harapan. Karena Kristus begitu indah. Saya harap Bapak Ibu Saudara tidak terlena dengan berhala yang lainnya. Hal unik 1 Yohanes ditutup dengan ayat, anak-anakku, waspadalah terhadap segala macam berhala. Saya harap Bapak Ibu Saudara dapat melihat keindahan Injil dan tidak menyembah berhala yang lain. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Tapi saya percaya mereka yang dipanggilnya, mereka yang dipilihnya, mereka juga yang dimuliakannya. Syukur kepada Allah, saya serahkan kepada Mas Daniel. Ya, terima kasih Mas Yunus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kristus akan senantiasa terus-menerus menyucikan kita. Itu adalah sebuah fakta yang seringkali dilupakan oleh orang Kristen. Sehingga banyak orang Kristen akhirnya jatuh terjerumus hidup, mengasihani diri, bahkan mungkin merasa tidak layak, merasa tidak pantas, sama seperti yang terjadi pada influencer tadi. Mungkin dia berpikir, saya tidak bisa seperti Kristus, daripada saya betul-betul nggak bisa seperti Kristus, mendingan saya sudah nggak usah percaya sama Kristus. Itu respon yang salah. Ya, saya cuma mau bilang begini Bapak Ibu. Betul memang bahwa Kristus akan senantiasa menyucikan kita. Kita jatuh dalam dosa, kita melawan perintahnya, kita gagal. Kristus akan senantiasa menyucikan kita, akan membersihkan kita, akan menerima kita kembali. Tetapi konsekuensinya tetap akan kita alami. Dan itu yang tidak ingin
yang Kristus tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Ya, saya senantiasa wanti-wanti sama Niel anak saya. Misalkan kalau dia mulai main-main yang bahaya, dia suka main prosotan di sofa saya itu. Saya bilang, awas nanti kalau nggak hati-hati jatuh misalnya. Awas nanti kepalamu kejedot, awas nanti kamu kepleset gitu. Ada semacam peringatan, ada semacam larangan di situ. Dan tidak 1-2 kali dia melawan itu, dan betul terjadi dia kejedot. Pernah waktu kami di Jogja sudah diwanti-wanti, awas jangan lompat-lompat begitu, awas jangan minggir-minggir nanti jatuh, dan betul dia jatuh, kepalanya sampai benjol biru begitu. Nah pertanyaan saya, ketika dia melawan perintah saya dan akhirnya dia terjatuh, apakah langsung Niel saya coret dari kakak saya? Kok Anda nih ngeyel? Kamu bukan anaknya papi, gitu kan? Halo Bapak Ibu, 10 tahun loh saya nunggu. Nah, konyol kalau saya seperti itu. Ya, saya tetap akan terima dia sebagai anak. Memang dia anak saya, tapi ngelawan perintah. Tapi kan dia anak saya, tidak akan merubah fakta itu. Belas kasihan saya, pengampunan saya, penerimaan saya, penyucian saya mau menanggung masalahnya dia, itu akan terus saya lakukan sepanjang umurnya dia. Betul? Karena dia anak saya. Tapi benjolnya harus dia alami toh, lecetnya harus dia alami, berdarah-darahnya harus dia alami. Nah itu yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan akan senantiasa menyucikan kita. Kalau saya menunggu Niel itu 10 tahun untuk akhirnya mendapatkan anak saya ini, Allah itu bahkan harus menunggu ratusan ribuan tahun untuk dipersatukan kembali dengan manusia dengan harga yang begitu mahal, yaitu anaknya sendiri. Saya begitu mendapatkan manusia sebagai anak-anaknya kembali, masa iya Allah akan melepaskan kita, mengeluarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang Allah akan menyucikan kita. Siapa yang baru tadi malam melakukan dosa? Ayo. Ada di antara kita mungkin. Atau bahkan baru tadi pagi. Ada mungkin di antara kita, tapi penyuciannya Allah itu senantiasa tercurah bagi kita. Tapi Allah akan senantiasa meleng lewat pembicaranya, lewat hambanya, lewat siapapun. Jangan berbuat dosa. Yohanes tadi kan menekankan itu. Dia katakan, aku menuliskan ini kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Kenapa? Harganya mahal banget loh, darah loh. Harganya mahal banget, darah Yesus. Jangan berbuat dosa. Tapi kalaupun toh kamu berbuat dosa, ingatlah kamu punya perantara. Loh, itu apa enggak indah banget. Yohanes itu memahami betul kasih Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan meleng, ngampuni. Ya ngampuni ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena nanti benjut kalau nggak mau ngampuni. Betul Mas Nunus ya? Allah mau memurnikan kita selama kita di bumi. Terima prosesnya Bapak Ibu, tapi ingat nggak perlu khawatir karena kasih karunia Tuhan akan memampukan kita. Kita jatuh bangun dalam dosa, penyuciannya selalu ada terus menerus, tapi konsekuensi pasti akan kita terima. Nah Tuhan gak mau kita babak belur terima konsekuensi itu. Mari kita jangan berbuat dosa. Tapi kalaupun kepleset, tenang, ada pendamai yang baik. Nih ngojo terus dosa terus kepleset terus ya toh. Benjol-benjol nanti ya. Tuhan memberkati, pemain musik monggo maju ke depan. Terima kasih Mas Stefanus untuk firman-Nya. Tadi main apa tadi? Nah, bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan sepanjang hidupku. Katakan bersama-sama, ku yes Tuhan, sebab Kau setia. Ku memujimu, ku
memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan jemaat saja, mari katakan kepada Tuhan. Dia yang senantiasa setia, penyuciannya, pengampunannya, kasihnya selalu dicurahkan bagi kita. Masihkah kita meragukan kebaikan Allah? Masihkah kita meragukan kasih-Nya? Mari kita puji dan muliakan Tuhan. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah namamu. Mari angkat kedua tanganmu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah namamu, ku tinggikan. Mari sekali lagi katakan mulialah Engkau Tuhan, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah namamu, ya, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari renungkan kasih Tuhan. Berapa kali kita jatuh bangun terus dalam dosa. Berapa kali kita dengan sengaja melanggar perintah-Nya. Tapi pernahkah Tuhan berubah setia? Pernahkah Tuhan meninggalkan kita? Berapa kali kita bandel sama Tuhan? Tapi pernahkah kita melihat Tuhan berdiam diri melihat permasalahan kita? Apakah ini adil baginya? Apakah ini pantas kita perbuat kepada Allah yang demikian mengasihi kita? Makasih Tuhan. Mari merenung bersama. Pertanyaannya disampaikan Mas Stefanus tadi. Apakah kita mau berjanji setia? Sama seperti Dia yang adalah setia. Menjaga iman ini sampai Tuhan berkata, pulang anakku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang menerangi pikiran kami pagi siang hari ini. Darah Kristus demikian mahal bagi kami. Kami bersyukur atasnya. Oleh karena itu Tuhan, darah Kristus ini yang menjadi dasar, yang menjadi tenaga, bahkan pengharapan bagi kami ini. Biarlah senantiasa boleh kami hayati setiap hari dalam kehidupan kami. Kalau bukan dengan darah Kristus, kami tidak akan mungkin bertahan. Terima kasih Tuhan, biarlah perenungan firman-Nya disampaikan oleh hamba-Mu Mas Stefanus ini masuk dalam pikiran kami, dalam hati kami, dan boleh terus menjadi rema yang kuat dalam kehidupan kami. Untuk menjaga hidup kami tetap benar, berjalan dalam terang kasih-Mu,
tidak justru malah berbuat dosa seenak hati, karena konsekuensi itu menanti kami. Dan Allah tidak menginginkan kami babak belur harus menghadapi setiap konsekuensi dosa-dosa kejahatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk pengingat yang begitu keras pagi hari ini. Dan hamba percaya darah Kristus pula, Tuhan sendiri juga yang akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian kami. Dipermuliakanlah namamu, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saya serahkan pada Om Lili. Silakan. Ya, puji nama Tuhan, sangat terberkati buat firman pagi hari ini. Dan kita mau siapkan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan kita. Untuk Saudari Lisa boleh berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang dibagikan memberkati setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki, berkati tangan-tangan yang memberi, supaya apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita pujian betapa baiknya Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Baik, puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan melayakan setiap persembahan kita. Saya akan bacakan kegiatan selama sepekan untuk JKI-MCC. Setiap hari Senin pukul 6 sore ada latihan tamborin di Maestro. Kemudian di hari Selasa ataupun Rabu ada ibadah Oikos. Untuk Oikos Ngipang di tempat Bapak Ibu Diki pukul 6:30 malam. Kemudian di hari Rabu juga ada program Kristal yang bekerja sama dengan Radio Immanuel pukul 10 pagi. Kemudian di hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6 sore dan pukul 7 malam. Kemudian di hari Jumat menara doa di Maestro pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah Metanex remaja dan pemuda pukul 5:30 sore. Di hari Minggu ada ibadah raya yang pertama di Solotek pukul 8 pagi dan ibadah raya yang kedua pukul 5 sore di Hotel Warisan. Juga pukul 3 ada ibadah sekolah Minggu. Mungkin ada tambahan, Om? Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini itu adalah hari terakhir pendaftaran retret yang bukan artinya setelah ini nggak boleh daftar. Setelah ini pun boleh daftar, tapi hari ini adalah update terakhir untuk bisa mendapatkan kaos sesuai ukuran. Karena besok kami harus segera memproses kaosnya. Jadi besok masih bisa daftar, Selasa masih bisa daftar, bahkan sampai retret H-1 pun mau daftar boleh. Tapi nanti dapat kaosnya ya yang kami spelengi
Ya, jadi hari ini sampai nanti malam saya akan cek jumlah peserta sesuai dengan daftarnya dan juga kaos ukuran yang diinginkan. Nah, yang daftar besok berarti akan mendapatkan kaos yang tersedia, artinya kami akan spelengi ya. Sampai dengan saat ini tadi 60 berapa Mas Adris? 67, jadi tinggal 3 lagi target minimalnya tercapai. Target minimal kita 70, target maksimalnya di angka 90. Nah, ini sudah 67. Hari ini misalkan nanti akan terdaftar sampai 75 misalkan sampai nanti malam. Yang 75 ini pasti akan dapat kaos sesuai ukuran. Nah, kami mungkin akan nyepelengi kaosnya. Kami nggak akan pesan ngepres 75, mungkin kami akan pesankan 90. Yang 15 akan kami kira-kira lah ya, mungkin akan dikasih M-nya 5, L5, XL5, sudah itu 15 itu untuk yang jagani. Nah, ternyata Bapak Ibu daftar hari Rabu besok, kaosnya ukurannya XXL, ya adanya maksimal XL, jadi mungkin ya agak metet gitu ya, angel ambekane nanti ya. Walaupun Pak Heri besok bawa alat terapi, tapi kan metetnya sesek gitu kan ya enggak enak gitu, mau diterapi juga enggak nyaman ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya hanya akan mengingatkan ya, untuk yang pagi hari ini, tadi saya minta tolong sama Mas Adris, tolong bantu cek nama-nama yang hadir tapi belum mendaftar. Ya, saya akan tanyakan, artinya saya akan sebutkan untuk mengingatkan saja, nanti kalau mau mendaftar silakan langsung segera mendaftar ke Mas Adris. Nama lengkap dan ukuran lah minimal gitu ya Mas Adris ya. Yang sudah memberikan konfirmasi tidak ikut serta itu Bapak Andreas karena memang bertugas, beliau ada jadwal tugas hari itu. Kemudian Ibu Rani karena ada satu keperluan, Bapak Dani dan Ibu Marta karena menantikan HPL, hari PL daripada salah ya toh. Hari perkiraan lahir ya. Perkiraan kapan Mbak Marta? 6 April lah, tapi kan sudah besar sekali Bapak Ibu, resiko ya. Nanti kalau pas memuji Tuhan di sana tiba-tiba kontraksi kenceng-kenceng kan kasihan Mas Dani. Walaupun saya tahu dia suami super siaga S3. Ya, bukan cuma S2, dia suami super siaga gitu kan. Tapi kan kalau sampai dari mana Karangpandan turun kandang sapi misalkan kan kemerungsung. Nanti nyamplok kan nesu kata Nunus tadi kan. Beone metu nanti kan enggak enak ya. Jadi 4 orang itu yang hari ini konfirmasi tidak ikut, tapi yang belum memberikan konfirmasi itu Saudari Yulisa, Saudari Sela, itu artinya pendaftarannya tinggal masuk nanti. Kemudian Saudara Andreas, Mas Andreas, Mas Dito, Ibu Indri, Bapak Diki, Saudara Joy, Ibu Arum, Ibu Yeni, Ibu Kristiani, Bapak Joko, Ibu Suyatmi. Nah ini nanti silahkan memberikan informasinya ke Mas Adris saja. Apakah ikut serta atau tidak. Saya mendorong, ini kan event 1 tahun 1 kali. Monggo ikut serta. Ya, kalau masalah biaya kontribusi, Allah kita Jehovah Jireh ya Pak Heri ya. Tuhan pasti menyediakan ya. Adanya berapa, yang penting ada semangat untuk ikut serta karena ini event 1 tahun sekali. Ya, habis retret ini kan kita nggak ada retret lagi kecuali retret remaja gitu kan. Ya, jadi 1 tahun ini event retret ini monggo disenggoyang bareng-bareng. Panitia juga semangat. Besok Jumat kebetulan karena doa pelayan mungkin sekalian kumpul aja Pak Heri ya. Jadi besok Jumat sekalian para panitia retret segera merapatkan barisannya untuk bisa bergerak. Besok Jumat setelah selesai ibadah menara doa pelayan akan dilanjutkan dengan rapat panitia retret langsung. Ya, untuk nama-nama tadi yang belum memberikan konfirmasi mungkin setelah ini siang ini bisa ketemu Mas Adris untuk memastikan keikutsertaannya. Ya, saya berharap, saya mendorong ikut serta. Pak Diki ikut toh Pak. Nah, kalau Pak Diki enggak ikut nanti sing main musik kan goang 1 nanti ya kan. Jadi Pak Diki ikut, kalau Pak Diki ikut berarti kan belahan jiwa pasti ikut, Bindri pasti ikut harusnya. Ya toh Bu ya. Ikut Bu ya pokoknya. Sip lah ya. Oke, nanti segera memastikan keikutsertaannya ya Pak Diki sekeluarga kepada Mas Adris, Bu Arum, Bu Yeni, Bu Kristiani. Saya dengar Bu Kristiani ada kemungkinan menemani Bapak.
Tapi tidak tahu nanti bagaimana, mungkin bisa memberikan konfirmasi supaya Mas Adris bisa segera memastikan keikutsertaan dan kaos yang disepelengi nanti size-nya itu diperkirakan apa saja itu bisa disiapkan oleh Mas Adris. Ya, itu Pak Joko, Bu Suyatmi, nanti kami tunggu konfirmasi kehadirannya, keikutsertaannya. Ya, tidak ada pengumuman yang lain, nanti sore ada ibadah yang kedua, mari kita berdoa supaya jemaat yang di sore juga bisa aktif hadir beribadah. Tidak ada pengumuman yang lain. Pak Heri ada yang mau ditambahkan? Cukup, terkait terapi tetap jadwalnya Selasa, Kamis, Sabtu. Iya, Selasa, Kamis, Sabtu, jamnya nanti juga sudah disiapkan dan oleh Pak Heri, silakan komunikasi saja. Cuman beberapa hari ini kondisi Pak Heri rada lerek gitu ya, jadi harus diterapi sendiri dulu gitu untuk bisa menerapi yang lain ya. Mau tambah pinter kata Pak Diki ya. Ulang tahun juga berarti Pak Diki ya. Saya baru tahu sebesar ini pun masih tambah pinter kudu loro sih. Om Lilit, nah nanti jangan buru-buru pulang Bapak Ibu karena Mas Lilik menyediakan bener kata Mas Nunus, mendingan ulang tahun aja dino Minggu gitu ya. Wah, aku deg-degan aku ditagih gitu. Enggak, kalau ditagih tidak, hanya diingatkan. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih Mas Nunus untuk firman-Nya dan juga tim pujian penyembahan untuk pelayanannya luar biasa. Mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri ibadah kita. Segala pujian, hormat, syukur kami aturkan persembahkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengumpulkan kami bawa ke tempat ini untuk kami boleh bersama-sama menikmati cintanya Tuhan, menikmati kasihnya Tuhan. Lewat puji-pujian kami diberkati, lewat firman Tuhan terlebih lagi kami diingatkan, ditegur. Kami dibawa kembali pada sebuah perenungan betapa kami harus menghayati darah Kristus dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah hadir pagi hari ini. Biarlah berkat-berkat yang teristimewa Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kami. Berkati keluarga kami menjadi keluarga rumah tangga yang harmonis, penuh cinta kasih mesra. Diberkati seisi rumah tangga kami sehingga seisi rumah kami pun diselamatkan menjadi orang percaya. Tuhan juga berkati pekerjaan tangan kami, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung. Apa yang kami kerjakan ini menghasilkan hasil yang bertambah-tambah, semakin hari diperluas, dipertambah lagi, dan kami boleh pakai, kami gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga dalam kesehatan kami, supaya kami tetap fit, prima, terlebih cuaca hari-hari ini yang tidak terlalu baik. Biarlah kami boleh menjaga kesehatan kami masing-masing, untuk kami tetap bugar, mengerjakan tugas tanggung jawab kami. Apabila ada yang sakit yang kami tidak tahu menahu, satu persatu kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, setiap jemaat yang mungkin tidak enak badan sedang mengalami sakit penyakit, kami berdoa Tuhan menyembuhkan, kiranya Tuhan berbelas kasih dan memberikan pemulihan setiap sel dan juga metabolisme dalam tubuhnya diperbaharui daripada Tuhan, dipulihkan dan boleh bergabung kembali, bersekutu kembali bersama-sama dengan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang. Tuhan juga berkati pendidikan anak-anak kami Tuhan, jadikan mereka anak yang pintar, cerdas, jenius, berprestasi, bahkan mereka memperoleh banyak berkat, beasiswa, banyak kesempatan, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang menjadi teladan, menjadi panutan terang yang bersinar dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar juga hari-hari ini banyak pergumulan tantangan kehidupan yang harus kami hadapi, baik itu ekonomi, baik itu mungkin pergumulan sakit penyakit, baik itu pergumulan di tengah-tengah keluarga, tantangan kehidupan yang memberatkan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang hidup, yang tidak pernah tinggal diam melihat kami anak-anaknya bergumul, berupaya. Oleh karena itu kami berdoa biarlah kiranya Tuhan teguhkan kami, kuatkan kami, mampukan kami melewati ini semua sampai pertolongan Tuhan tiba tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Rencana kegiatan selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan, katekisasi, oikos, komisi-komisi berjalan dengan baik, juga rapat retret hari Jumat besok, menara doa pelayan, semua berjalan dengan baik, seluruh jemaat, seluruh pelayan, berbondong-bondong dengan penuh antusias semangat, mengikuti setiap kegiatan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk pergumulan kami, retret yang akan datang, kiranya kami boleh berjalan dalam keyakinan kami, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu,
bahwa orang-orang yang hadir yang mendaftarkan diberkati dengan luar biasa, sehingga mereka boleh merasakan pesta rohani ketika ketika boleh mengikuti retret selama 3 hari 2 malam besok. Terima kasih Tuhan, para pelayan sudah melayani, pakai kehidupannya semakin hari semakin diberkati, dipakai Tuhan, menjadi semakin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang lebih besar, agar semakin banyak jiwa juga boleh dilayani, semakin banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap seluruh aspek kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Jemaat yang tidak hadir dalam kendala apapun mereka, Tuhan berkati sebagaimana Tuhan memberkati kami, dan bawa mereka pada kesempatan-kesempatan ibadah yang berikutnya. Tegur hatinya, ingatkan, gugah hati mereka untuk mereka boleh beribadah kembali di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan pulang kami aman dalam penyertaan Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan, tiba di rumah dengan selamat, berkumpul dengan sanak saudara kami. Sekarang Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita membuka hati kita. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan, kasih karunia, pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, senantiasa termaterai berlimpah-limpah dalam setiap hati kita semua, tanpa terkecuali, mulai siang hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan bertemu lagi dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.